Kan Bro Kakak tadi bilang never mess with BlackRock. Tapi kan kita pakai data, fakta dan angka ya. Jadi Ya. kita akan bahas BlackRock secara detail. You will never find this anywhere. Ini level yang dibahas sama orang-orang di asset management di hedge fund. Yes. You will never get this anywhere karena nggak ada yang punya datanya. Oke, kita buka BlackRock, $21 billion. Where does it come from? Itu kan ETF, bukan berarti BlackRock yang beli. Nah, pertanyaannya siapa yang beli IBIT-nya BlackRock kan? Ini kita bisa buka dengan jelas di sini dari 13F filingnya. Pertama paling besar tuh di Millennium Management. Posisinya besar sekali, 3,41% dari IBIT itu dipunyai oleh Millennium Management. Pertanyaannya, Millennium Management itu siapa? Apakah itu hedge fund crypto? Bukan. Ini hedge fund TradFi yang punya namanya Easy Englander. Ya, jadi Easy ini salah satu hedge fund manager paling terkenal di dunia. Track recordnya udah puluhan tahun. Very jago lah. Ini orangnya jago banget. Dan dia hold 3,41% dari holdingnya BlackRock. Ya. Kalau kita pikir, ini apakah dia akan jual bro ketika cuma naik ke 80.000? Jawabannya tidak. Yeah. He will never sell di 80.000. Kapula Management. Kita lihat di sini Brace Capital baru tambah lagi. Graham Capital. Kalau Ronald Capital belum ada bro sini, nggak nyampe. Belum ya. Iya. Hong Kong punya, lihat deh. Hong Kong Asset Management tuh banyak sekali di sini. Fortress Investment, Titan Global, PineBridge Capital. Coba, lu Google deh yang tadi gua sebut hedge fund-nya, cari AUM-nya mereka berapa. Ini mereka yang pumping up the numbers dari BlackRock. Jadi kita ngomong pakai data dan fakta. Lu mau bet gitu against Easy Englander, gue sih nggak mau lawan. You wanna bet lawan Larry Fink, gue sih nggak mau lawan. Jadi kalau teman-teman suka kayak, oh ini saatnya kita posisi short udah arah ke 40.000 secara teknikal ya, lu gambar aja di situ. Apa suruh gambar krayon aja bro mungkin? Iya, krayon Shinchan ya. Krayon Shinchan, kan orang suka begitu. Bilang, oh ini analisanya Aceh salah, Bitcoin gak bakal ke 88.000, tapi Bitcoin akan koreksi ke 30.000. Kalau koreksi ke 30.000 itu dia perlu buang barang atau 3,41, Millennium Management. Iya. Coba lu telepon si Easy Englander, suruh dulu jual. Dia ketawain lu, disuruh lap dia punya lantai di sana. Jadi, enggak ya. There's no chance Bitcoin koreksi balik ke 20-30 ribu seperti orang kan suka tarik garis ke sana bro. Kenapa orang suka tarik gitu bro? Orang suka tarik dari sini terus kayak, oh ini ke 20 ribu. Kenapa? Itu dari mana ya bro? Ya mungkin ini perasaannya udah sering ditarik ulur. Jadi ya. Nggak boleh atau ya, mungkin karena di kehidupan nyata mungkin tidak menarik. Oh. Jadi suka narik-narik ya. Oh suka narik. Ya benar, karena kurang menarik. Kita harus bikin nih Akademi Cinta. Benar. Nah ini menarik bro. Kita lihat apakah kita mungkin beralih sedikit ya. Dari pembahasan project kita beralih sedikit ke politik bro. Ya. Dimana kita lihat, karena gini, di dalam makro politik itu plays a big part dari apa yang kita investasikan dan apa yang kita pelajari secara overall market dan siklus dari marketnya itu sendiri. Ya. Kamala Harris yang digadang-gadangkan kemungkinan akan menang against Trump. Karena kata survei tapi ya. Iya kata survei dan beberapa lembaga survei besar di Amerika lah. Ya gue gak tahu mungkin Demokrat mereka yang main-mainin ya, we don't know. Tapi we as an investment professional, kita pelajari bro, kita pelajari ke mana arah market kalau siapa menang. Jadi ini kan game teorinya, kalau si A menang bagaimana marketnya, kalau si B menang bagaimana. Kita udah tahu kalau si Trump menang, oke ini akan rally akan terbang gila-gilaan, we know that. Sekarang kalau Kamala Harris menang, apakah akan terjadi koreksi dalam? Karena gini, beberapa kritik White House yang paling prominent itu berkata bahwa Kamala Harris akan lanjutin Joe Biden. Jadi ini kayak Trojan horse-nya just the same ini ya. The same shit akan dilakukan ke orang-orang di industri kripto bro. Karena beberapa dia punya orang-orang yang akan dimajukan sama Kamala Harris ya. Kayak Rama Murthy dan segala macam adalah orang yang sangat anti kripto dan yang mulai justru operation choke point-nya Joe Biden. Kita nggak tahu bro, dan dia kan keluarin financial policy-nya itu di mid Agustus ya, di saat kita merdeka, yang Indonesia merdeka. Dekat-dekat situ Kamala Harris baru akan ngomong tentang ya financial policy-nya dia. Bagaimana kalau dia terpilih dan ternyata dia lanjutin operation choke point di crypto 2.0? Where do you see bro? Oke, ya. The market. Apakah lu akan lihat koreksi di situ? Ini menarik ya, karena kalau kita lihat ya, every time Bitcoin itu mencapai ya ini titik tertingginya, yaitu selalu terjadi drop kurang lebih 50% ke area golden pocket ya, di cycle golden pocketnya. Sama seperti kita lihat whole pump ya, di Maret 2021, April koreksi ya, kita drop ke 28.000. Dan sekarang ya, kita udah mencapai titik tertinggi lagi, kalau memang ada potensi drop, itu ke 40.000 kalau itu secara teknikal. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri fakta kalau sekarang
price action ini holding up sangat kuat sekali bahkan di time frame yang besar ya, di monthly-nya. Dan sekarang pun ya kalau kita lihat di weekly ya Bitcoin demand areanya ini respected ya dan ada potensi memang push ya naik ke atas. Cuman balik lagi, apakah dengan kebijakan Kamala yang habis ini di reveal karena Kamala banyak menolak loh ya, Yes. dimintai pertanyaan tentang kripto ya karena sempat diundang juga ya ke Bitcoin Nashville nggak datang. Ya. Kemudian Elon Musk hosting di X dengan Donald Trump, Kamala diundang juga belum datang. Jadi apakah ya dia hanya kayak terusan ya dari apa yang Joe Biden lakukan. Karena kalau Joe Biden itu kan ya kita tahu tidak terlalu pro the crypto atau memang nggak tahu sama sekali tentang kripto. Ya we don't know ya. Tapi apakah kalau Kamala ini misalkan ya jadi presiden ya di akhir tahun ini bull marketnya akan ditunda. Saya lebih percaya ke tesis setahun setelah halving dan juga setahun setelah pemilu ya. Dimana setahun setelah halving itu harga Bitcoin hampir dipastikan bisa naik ya. Kemudian 1 tahun setelah pemilu juga naik. Jadi saya anggap informasi menang atau kalahnya Kamala Harris ya, Kamila sih. Itu kurang relevan ya dibandingkan tesis besar halving ini. Jadi saya berfokus pada tesis yang lebih besar dan saya menyingkirkan ya beberapa informasi-informasi yang saya anggap tidak relevan dengan tesis utamanya. Karena itu akan mengkaburkan ya kita punya bias awalnya. Ya. Kalau bias awalnya oke, saya berfokus pada tesis halving, tesis kenaikan harga setelah pemilu ya udah saya nggak peduli bro. Misalkan kalau yang jadi komedian pun ya di presiden US nggak masalah. Oke.